STY blunder besar, Cina kerasukan drama ala Vietnam. Media Cina sudah memprediksi kalahkan Indonesia. Nggak ada obat, jiwa kepemimpinan Bang J viral. Abaikan protes PSSI AFC justru singgung kualitas wasit ASEAN. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. STY blunder besar, Cina kerasukan drama ala Vietnam. Hasil pahit harus diterima timnas Indonesia usai menelan kekalahan atas Cina di King Daoyot Football Stadium. Pada laga kali ini bukan Sintayong namanya jika tidak menurunkan 11 pemain pertama yang penuh kejutan. Tetap memasang formasi 3-4-3, Sintayong melakukan perubahan besar, seperti Asnawi Mangkualam yang kembali menjadi kapten, Witan Sulaiman dan Sein Patinama yang kembali menjadi starter, serta duet Nathan Juaon dan Ivar Jenner di lini tengah. Hasilnya pun tak jauh berbeda, skuad Garuda mampu tampil Spartan sejak peluit pertama dibunyikan. Hal itu terbukti ketika tim Merah Putih mampu menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan pula pun unggul lebih jauh. Sayangnya, Cina mampu tampil lebih efektif hingga mencuri 2 gol di babak pertama. Pada babak kedua, permainan skuad Garuda pun semakin ofensif dengan masuknya sang Profesor Tom Haye. Namun, Cina tak kehilangan akal menerapkan taktik parkir bus dan juga mengulur-ngulur waktu lewat drama guling-guling. Alhasil, skuad Garuda sendiri hanya mampu mencetak gol lewat sepakan Tom Haye. Pada laga kali ini, kesalahan wajib ditanggung oleh Sintayong lantaran terlalu berani mengubah komposisi lini belakang. Meski tidak mengerti apa yang terjadi terkait kondisi pemain, namun pemain seperti Asnawi dan Sein Patinama tidak layak mendapatkan tempat utama di starting line up. Banyaknya perubahan dan berujung kekalahan sekaligus tamparan bahwa skuad Garuda kini harus mulai memiliki kedalaman skuad yang merata. Hal itu tentu penting untuk bersaing pada laga-laga bergengsi ke depannya. Pasalnya, tim Merah Putih bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang. Namun kedatangan Kevin Dix pun akan semakin membuat Sintayong memiliki banyak pilihan untuk menerapkan strategi hingga akhirnya bersaing untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Media Cina sudah prediksi kalahkan Indonesia. Keberhasilan Cina mengalahkan timnas Indonesia membuat media Cina Hu Shou Bakyu seakan biasa saja. Bagaimana tidak, media itu sebelumnya pun telah meremehkan kemampuan mencetak gol dari skuad Merah Putih. Hu Shou Bakyu tidak menyebut kualitas pemain Indonesia jelek, namun memiliki keterbatasan di lini tengah dan lini depan. Timnas Indonesia memiliki kekurangan yang jelas. Pemain naturalisasi mereka secara keseluruhan baik-baik saja, dan kemampuan individu mereka jelas lebih baik daripada timnas Cina. Namun masalahnya adalah timnas Indonesia saat ini kekurangan orang di lini tengah dan depan, tulis media Cina tersebut. Hal itu pun telah dibuktikan dengan taktik parkir bus yang diterapkan Cina. Skuad Garuda tampak kesulitan membongkar pertahanan. Di balik kesalahan fatal STY dalam memasang pemain, tim Merah Putih terbukti membutuhkan sosok pembeda. Nggak ada obat, jiwa kepemimpinan Bang J viral. Usai laga kontra Cina, Kapten Timnas Indonesia J. Ises kembali menjadi perbincangan berkat kepemimpinannya yang begitu luar biasa. Berpengalaman di Italia dengan usia yang relatif muda, Bang J tak henti-hentinya menyedot perhatian banyak pihak. Hal itu terbukti ketika J. Ises selalu punya cara untuk membangkitkan semangat para punggawa Garuda di setiap laga grup J putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Usai berhasil menjaga pertahanan dari serangan lawan atau bahkan berhasil mencetak gol, J. Ises seperti orang pertama yang berteriak mengekspresikan bahwa tim Merah Putih memiliki mentalitas tinggi. Tak hanya untuk dirinya sendiri, hal itu terjadi ketika Rizky Ridho pun berhasil melakukan blok maupun Martin Pas yang melakukan saves gemilang. Bahkan para gelandang dan pemain depan yang berhasil melakukan aksi ciamik. Belum lama ini Bang J juga mengunggah foto di laman Instagram pribadinya yang menampilkan skuad Garuda saat melawan Bahrain. Laga itu diketahui berkesudahan 2-2 dengan adanya indikasi kecurangan. Namun dengan jiwa profesional, bek Venezia itu menyatakan kata-kata motivasi, yakni agar timnya dapat segera bangkit. Unggahan itu pun sudah disukai oleh 450.000 lebih pengguna Instagram.
Tidak hanya itu, kolom komentar pun juga dipenuhi 25.000 lebih respon dengan berbagai tanggapan. Hal itu pun juga kembali terbukti pada laga lawan Cina, di mana Bang C berhasil memimpin para penggawa Garuda untuk tampil tenang. Terlepas dari hasil laganya, skuad Garuda sendiri telah berjuang maksimal dan kini bersiap untuk menatap 2 laga penting bulan depan. Abaikan protes PSSI, AFC justru singgung kualitas wasit ASEAN. AFC kembali mengundang kontroversial usai membalikan fakta kritik para pecinta sepak bola tanah air terkait transparansi sepak bola Asia. Sebelumnya, Sekjen AFC Datuk Sri Winsor John mengeluarkan pernyataan yang mungkin bikin panas telinga fans timnas Indonesia. Di mana saat menanggapi protes PSSI perihal kinerja wasit Oman Ahmed Alkaf dalam laga Bahrain versus timnas Indonesia, Winsor John justru seperti menyulut api. Alih-alih membahas lebih detail perihal kontroversi Ahmed Alkaf, dirinya justru mengkritik kualitas wasit ASEAN. Bahkan sekjen yang berasal dari Malaysia itu justru menyebut wasit Nazmi Nasaruddin dari Malaysia sebagai yang terbaik di Asia Tenggara. Tak elak hal tersebut pun mengundang beragam reaksi dari supporter Garuda. Sebab saat ini pecinta sepak bola tanah air masih menanti kelanjutan sanksi wasit Alkaf dan juga keuntungan bagi timnas Indonesia meski baru saja menghadapi laga kontra Cina. Reaksi supporter Garuda tersebut pun bahkan juga mendapatkan dukungan dari Thailand yang selama ini menjadi rival tim Merah Putih. Hal itu terbukti ketika media asal Thailand, Mainstream, meminta AFC tak lagi memakai wasit asal Timur Tengah untuk memimpin laga-laga tim dari Asia Tenggara. Media tersebut kemudian mengutip fakta bahwa Thailand, Vietnam, dan Indonesia menerima keputusan yang tidak adil dalam laga terakhir melawan Arab Saudi. AFC harus berhenti menggunakan wasit Asia Barat untuk mengontrol pertandingan, di mana tim-tim di kawasan ini bersaing dengan tim-tim ASEAN. Tim-tim seperti Thailand, Indonesia, dan Vietnam semuanya sangat menderita akibat pengaturan ini. Laga Indonesia kontra Bahrain adalah contoh paling khas. Tulis media Thailand, Mainstream.